Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosid Anwar. Saya dari divisi proyek, khususnya proyek infrastruktur. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan tentang dewatering. Dewatering merupakan proses pengeluaran air tanah atau pemantauan debit air tanah yang berada di lokasi pembangunan. Proses dewatering diawali dengan melakukan pemantauan, kemudian selanjutnya dilakukan pemompaan air. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses dewatering, yang pertama itu memperhitungkan aliran air yang akan terjadi pada lokasi proyek. Yang kedua, mengetahui debit dari air yang akan kita pompa dan kita akan keluarkan. Yang ketiga adalah memilih lokasi pembuangan air dari proses dewatering tersebut. Yang keempat, menganalisa pengaruh atau dampak dari rembesan air tanah. Terus yang nomor 5, menganalisa dampak perubahan air tanah yang berdampak dari galian pada lingkungan sekitar dan settlement yang akan kering. Yang keenam, menghindari kegagalan proses dewatering yang dapat menyebabkan erosi tanah pada lokasi tersebut. Jenis-jenis metode dewatering. Yang pertama ada metode pre-drainage. Pre-drainage merupakan metode yang menurunkan muka air lebih dahulu sebelum dilakukannya galian. Pada metode ini merupakan metode yang cocok digunakan apabila karakteristik tanah yaitu tanah lepas, tanah cadas, tanah lunak, serta memiliki banyak celah dan tanah berbutir seragam. Lalu metode ini biasa juga dipakai di area yang memiliki saluran pembuangan air, memiliki debit rembesan yang besar dan tanah yang sensitif terhadap erosi. Metode ini diperlukan proses pengeboran dan memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu metode pumping. Metode pumping yang sering digunakan. Metode tersebut biasa digunakan pada tanah yang memiliki karakteristik padat, berkohesi, berdegradasi baik. Sumur maupun selokan digunakan untuk memompa, tidak akan mengganggu aktivitas di lingkungan sekitar area konstruksi. Untuk melakukan metode pumping tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak memerlukan pengeboran, karena pekerjaannya hanya memasang pipa, memasang pompa, dan dilakukan penampungan air saja yang membuat proses dewatering metode pumping lebih cepat. Nah, pada lokasi rumah Ningrat Bekasi 2 kita telah melakukan metode pumping karena di sana debit airnya cukup tinggi dan juga kita kan sedang melakukan pengurugan. Makanya kita melakukan metode pumping di lokasi rumah Ningrat Bekasi 2 karena untuk memudahkan proses pengurugan. Yang ketiga ada metode cut off. Metode cut off merupakan metode dewatering dengan cara melakukan pemotongan aliran air tanah dengan membuang dinding pembatas agar lokasi konstruksi bisa terbebas dari air tanah. Metode tersebut biasa dipakai bila area proyek bersebelahan dengan gedung yang sensitif pada penurunan air tanah. Metode ini memiliki biaya yang cukup tinggi dan menggunakan alat berat yang dapat menimbulkan gangguan di sekitar lokasi konstruksi. Namun cocok apabila lokasi proyek jauh dari permukiman menggunakan metode cut-off ini. Metode dewatering merupakan metode yang lebih sering digunakan pada dewatering adalah metode open pumping, yaitu dimanfaatkan pompa untuk menyedot debit air pada lokasi proyek. Air dari tanah tersebut akan dialiri langsung ke tempat pembuangan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk itu, proses dewatering sangat perlu disiapkan secara matang sebelum melakukan proses. Harus membuat rencana yang baik untuk melakukan metode dewatering yang cocok pada lokasi tersebut. Contohnya pada saat pengurugan rumah Ningrat Bekasi 2 ya kita menggunakan metode open pumping ini. Untuk mengetahui kondisi tanah pada lokasi konstruksi pembangunan diperlukan pengujian terhadap tanah menggunakan alat-alat penguji seperti piezometer, inclinometer, dan lain-lain. Penggunaan alat tersebut agar mengetahui tekanan pada muka air tanah pada saat sebelum dilakukannya proses dewatering tersebut. Saluran pembuangan air dari dewatering harus direncanakan untuk mengalirkan air dari hasil pembuangan yang telah dipompa agar tidak merugikan lingkungan sekitar. Dewatering menggunakan metode open pumping akan
membuat tanah di sekitar menjadi degradasi. Untuk itu, pemantauan pada proses watering wajib dilakukan agar pompa penyedot air berjalan dengan baik dan pompa tidak dilakukan penyedotan secara berlebihan pada air tanah yang dapat menurunkan tanah di sekitar sehingga turun maupun merusak lingkungan sekitar. Demikian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.